Tes. Oh ya, saya. Baik, kita lanjut hari ini ya. Kita bahas mengenai PHP ya, pemrograman dari sisi server. Ya, minggu lalu kita kuis ya. Kuisnya tampaknya masih ada yang belum bisa ya. Dan mungkin pembahasannya saya sampaikan di YouTube aja ya, karena waktunya supaya tidak panjang waktunya di kuliah. Jadi nanti silakan diakses di YouTube. Untuk sementara belum saya bikin ya, belum saya bahas, masih belum cari waktunya dulu ya. Dan hari ini kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu pemrograman dari sisi server. Jadi soal pemrograman klien, yaitu HTML dan CSS, saya rasa nanti dibahas di luar. Di beberapa materi sudah saya bahas sebenarnya di YouTube ya. Anda bisa mengikuti di sana. Jadi ketika kita membuat antarmuka ya, itu biasanya lebih banyak menggunakan HTML, CSS ya. Itu baik layar lebar, layar komputer lebar ya, widescreen, atau layar sempit, layar ponsel. Jadi nanti kita buat supaya dia bisa menyesuaikan ya, lebar layar besar dan layar kecil. Saya sendiri sudah mengikuti pelatihan kemarin dan hari ini juga ada proyek akhir yang harus saya selesaikan. Jadi hasilnya saya sampaikan ke Anda semuanya. Jadi sebelumnya saya biasanya menggunakan framework, jadi tidak membahas itu, atau tanpa framework ya, tetapi masih kurang ya. Dan setelah mendapatkan pelatihan ternyata ada setting-setting ya untuk layar lebar, layar sempit itu kita setting. Biasanya saya melupakan itu semua. Nah ini insya Allah saya akan bahas nanti ya setelah proyek ini selesai. Mudah-mudahan nanti bisa kita ambil manfaatnya. Ya. Yang kedua, hari ini kita bahas mengenai pemrograman sisi server ya. Nah, di pemrograman sisi server ini kita akan bahas mengenai PHP ya, PHP. Nah, di PHP ini Anda lihat di modul sudah ada sebenarnya ya, di modul. Anda cek di materi sebelumnya itu sudah saya sertakan. Kita bahas mengenai PHP ini ditemukan oleh Rasmus Lierdoch ya, tahun 95. Berapa tahun ini? 20 tahunan ya, lebih ya. 24 tahun ya. Lebih ya. Pada waktu itu PHP bernama PHP-FI atau for interpreted atau for input gitu ya, orang bilang. Terus kemudian berkembang menjadi personal homepage ya, form interpreter ini. Setelah itu dia ingin berkembang lagi, kodenya dilepas ya waktu itu. Dilepas menjadi terbuka sehingga orang banyak melihat kodenya, oh seperti ini kemudian dikembangkan. Banyak programmer yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. Yang saat ini sudah kita lihat ya perkembangannya seperti yang diambil oleh Facebook ya. Facebook ini juga basisnya adalah PHP dan dia mengembangkan sendiri ya, pengembangannya PHP ini. Kemudian muncul framework-framework yang keren ya, yang seperti kita rasakan saat ini ya. Tentu saja PHP tidak berdiri sendiri, dia akan lebih kuat kalau dia bersama dengan pemrograman antarmuka. Pemrograman yang basisnya di depan, di depan pemrograman klien ya. Nah, itu. Jadi kalau cuma PHP doang, ini mungkin agak berat kerjanya. Jadi PHP itu bahasa pemrograman yang
dieksekusi dari sisi server ya. Nanti kita bahas servernya seperti apa. Kemudian tahun 97 Zen ya itu menulis ulang kode PHP menjadi lebih bersih. Nah, dari sini kita bisa belajar dari Rasmus Lerdof ini ya. Rasmus Lerdof ini bukan saudaranya pemain bola itu ya, AC Milan, siapa namanya? Shedov. Bukan ya. Nah, ini kita belajar bagaimana program itu dikembangkan ya. Jadi kalau kita bikin program itu awalnya memang jelek, ya nggak apa-apa, tapi kita terus kembangkan. Syukur-syukur kalau kita explore share kayak polanya Rasmus Lerdof ini, kita buka kodenya sehingga orang lain bisa melihat atau terlibat dalam pengembangan itu ya. Akhirnya muncul tahun 2000-an ya, saya mengenal PHP 3. Itu tahun berapa? 2000-an, 2002. Ya, ketika itu ada teman yang datang dari perusahaan di Kalimantan Timur ya. Dia terjun di bidang akademik. Nah, itu dia punya wawasan PHP ini. Nah, dibawa dari situ kemudian kita belajar. Nah, tahun 2005 saya pertama kali membuat program dengan PHP 4 ini ya. Buat program yang bisa digunakan untuk STEMI waktu itu ya. Nah, ini. Kemudian terus berkembang sampai sekarang ya. Digunakan untuk STEMI Balikpapan sebelum jadi universitas waktu itu ya. Nah, ini 2005 dan sampai sekarang saya diberi amanat untuk ngajar ini. Nah, itu awal mulanya saya mengajar ini ya karena itu ya. Nah, PHP kemudian kita pelajari sampai sekarang ya, dan usianya cukup panjang. Tidak sama dengan bahasa pemrograman ASP kala itu ya. ASP itu tenggelam sudah. Kemudian ada Java Server Page juga kalah populer. Kemudian juga ada Cold Fusion. Apa itu Cold Fusion? Ya, bahasa-bahasa pemrograman selain PHP ya sama ya. Ya server script ya sifatnya, yang dieksekusi dari sisi server, hanya bedanya mungkin bahasanya yang agak berbeda, tapi pada intinya sama ya, sama. Hanya saja PHP kemudian banyak perkembangannya sehingga sampai saat ini banyak digunakan. Ya. Bahasa-bahasa yang lain tenggelam, ya, sama seperti yang ASP itu tenggelam. Dulu kita sempat juga bahas mengenai ASP, tapi ya begitulah. ASP kemudian berkembang sampai sekarang menjadi ASP.NET ya, kurang lebih itu ya. Nah, PHP sendiri itu bahasanya mengikuti standar bahasa C ini ya, bahasa C. Bahasa C itu apa? Kalau Anda mengikuti mata kuliah algoritma pemrograman dari saya ya, itu saya bahas mengenai bahasa C. Bahasa C ini sama ya, mirip seperti PHP ya. Mirip banget ya. Pokoknya kode-kodenya bahasa C bisa kita eksekusi di PHP. Hebat kan ya. Karena memang ini ya, temennya dipisahkan dengan tanda semikolon, titik, koma. Dan bahasa PHP itu kodenya kurang lebih seperti ini. Contoh ini ya. Nah, ini disisipkan di bagian ini ya. Jadi di antara diapit oleh tanda kurung lancip, tanda tanya PHP, diakhiri dengan tanda tanya kurung lancip ini. Ya. Nah, di sinilah statement PHP itu ya. Nah, ini contohnya ini ya. Kemudian komentar, ya ini penting ya, mahasiswa ini sering bingung dengan ini. Tapi kalau sudah terbiasa, saya rasa mudah nih ya. Dan saking mudahnya, anak-anak SMP itu bisa memahaminya kode-kode ini dengan mudah ya. Saya nggak perlu bahas panjang-panjang ya. Nah ini ya. Kemudian komentar juga ada di kode kita ya, seperti ini kurang lebih komentar. Tujuannya apa komentar? Tujuannya itu biasanya saat kita menulis kode program ya, itu ada ciri kita menulis kode yang kadang di luar apa ya,
di luar kebiasaan orang lain gitu ya. Jadi kalau kita nulis kode itu kadang ya sembarangan atau sembarangan sesuai dengan gaya kita, style. Nah, karena kode itu terbuka, maka orang lain membaca kode kita ya itu ingin tahu apa sih pola pikirnya penulis program ini gitu ya. Cara berpikirnya gimana sih? Nah, di program itu penuh seperti itu ya. Jadi tulisan Anda itu, program itu adalah ekspresi dari pikiran Anda. Nah, supaya orang itu tahu, ya, Anda tulis di situ komentar ini tentang apa gitu ya. Tulis di situ dengan menggunakan komentar. Nah, tujuannya komentar adalah memberikan petunjuk kepada programmer berikutnya yang akan mengembangkan kode Anda. Itulah kenapa diberikan tanda-tanda simbol ini. Kadang komentarnya panjang gitu ya, kadang komentarnya satu baris gitu ya, kadang komentarnya cuma satu baris juga di ini. Sama seperti Laravel, tahu Laravel ya, itu framework ya. Itu oleh pengembangnya diberi komentar yang komentarnya itu memiliki ciri ya, misalnya cuma beberapa kata saja gitu ya. Di tiap-tiap kode yang dia tulis, dia klikkan komentar yang tidak jauh dari beberapa kata itu tadi. Ya, itu ciri. Nah, ciri-ciri seperti itu tidak banyak dimiliki oleh programmer ya. Nah, programmer itu kadang tidak punya ciri juga. Ya, kenapa kok tidak punya ciri? Karena suka ambil kode dari orang lain. Nah, ini gampang. Kode dari orang lain tinggal di copy paste gitu. Tempel. Nah, ini sulit cirinya. Cirinya kayak seperti itu agak sulit dibaca. Alurnya itu kayak berantakan gitu ya. Seperti itulah. Makanya kalau Anda nulis program itu kalau hasilnya adalah copy paste gitu, sama seperti kalau kita baca berita ya. Baca naskah berita, baca artikel gitu, tapi artikelnya diambil dari banyak sumber ditempel-tempel gitu, jadi kita baca itu waduh ya, gitu ya, apalagi tidak dilakukan parafrase gitu ya. Sama seperti video gitu ya, saya pernah lihat kemarin ya, ada video anak-anak SMP kalau nggak salah, videonya juara. Tapi saya bingung ini dengan panitianya ini gimana caranya menilai ya. Leweng videonya itu ambil sono kemudian diolah gitu. Jadi videonya bukan video murni tadi ya, tapi diambil dari banyak sumber kemudian ditempel-tempel gitu ya. Kemudian dikasih efek-efek yang kira-kira seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu sulit tuh ya saya itu. Nah, kalau kita gitu caranya nulis program sama seperti kita nulis naskah, bikin video ya. Di video itu kayak punya narasi gitu ya, storyboard atau storytelling gitu ya. Kurang lebih seperti itu kita bikin program, kita kuatkan storytelling kita. Storyboard kita bikin gitu ya. Pokoknya ada narasinya ya. Dengan narasi itu kita bisa menerapkan dalam program. Itu ya, nah ini penting, narasi ini kita tulis disampaikan di komentar. Berikutnya adalah elemen PHP. Elemen ini adalah yang sering digunakan oleh PHP ya. Elemen-elemen ini antara lain ada pengenal ya, ada tipe data, ada variabel, konstanta, dan operator ya. Variabel pengenal itu apa pengenal? Ini kita jelaskan dulu ya. Karakter berupa huruf, angka, tunggal, sebuah spasi, tanda kontrol seperti carrier tone atau enter ya, enter ini. Atau simbol-simbol ini karakter ya. Jadi seluruh yang ada di keyboard Anda itu karakter, kurang lebih gitu ya. Kalau pengenal identifier itu diberi nama variabel. Itu untuk variabel ya. Untuk membuat fungsi juga atau untuk membuat kelas jika kita pemrogramannya nanti berorientasi objek. Nah, di dalam PHP ini kita ada dua tipe gaya.
gaya pemrograman kita, yaitu pemrograman berorientasi objek tadi dengan pemrograman prosedural. Ya, itu yang paling umum ya. Dan di PHP bisa menggunakan dua-duanya ya, prosedural dan berorientasi objek, tidak penuh berorientasi objek ya, nggak sama seperti Java gitu ya. Tapi bisa digunakan menggunakan berorientasi objek. Nah, di fokus kita kali ini kita akan bahas mengenai prosedural lebih dulu. Nanti kalau sudah oke, baru kita masuk ke berorientasi objek gitu ya. Nah, ini agak rumit nanti. Baik ya, kita kenal kembali lagi ke pengenal. Ya, yang disebut pengenal, aturan penamaan pengenal ini jangan sering terjadi ini ya. Yaitu karakter digunakan adalah huruf, angka, dan garis bawah. Ini pengenal ya. Jangan ada simbol-simbol yang lain ya. Yang kedua adalah huruf pertama, karakter pertama harus berupa huruf ya atau garis bawah. Ingat ya. Ini sering ini mahasiswa yang nulis ini. Sudah saya terangkan berkali-kali, yaitu masih ketemu aja. Mahasiswa bikin pengenal yang dengan apa namanya, dengan angka lebih dulu ya. Jangan ya ini. Jadi ciri kita mirip seperti bahasa C ya, bahasa C itu. Kemudian panjang pengenal itu berapa saja. Panjang pengenalnya nggak perlu panjang-panjang sih ya, tapi namanya gaya ya, style. Kemudian masing-masing orang punya ciri ya. Ada yang bikin pengenal itu panjang banget, di bawahnya, di belakangnya diberi namanya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau kodenya itu dikopi orang lain, nah, itu pengenalnya beda ya. Ada penunjukan namanya, itu ada ya. Jadi tujuannya untuk proteksi tadi. Nah, itu boleh silakan aja, tapi asalkan mengikuti aturan ini ya. Kemudian huruf kecil dan besar di sini di PHP dibedakan, ya. Kecuali fungsi-fungsi yang ada di PHP seperti print ini ya. Ini sama karena fungsi ini sudah ada di PHP. Jadi ada fungsi-fungsi yang sudah tersedia bisa kita gunakan. Contoh yang benar seperti ini, nulis pengenal ya, nama pemakai ini disambung dengan garis bawah. Ingat ya. Atau garis bawah dulu nama, ini yang benar ya. Kemudian satu huruf saja, satu karakter saja, misalnya I, ini huruf besar, huruf kecil boleh. Kuartal 13 nih, diikuti angka boleh. Nama barang, ini N besar, B besar. Ini biasanya digunakan untuk fungsi atau kelas gitu ya. Nah, fungsi atau kelas ini biasanya ikuti nama filenya nih. Kemudian contoh salah ya, seperti ini ya, 3 bulan, nggak boleh ini ya, 3 bulan. 3 tulis huruf aja, kemudian nama spasi barang, ini nggak boleh ya, mbak, mas. Sering ini saya temukan ini, ini nulis file juga begitu ya, nggak boleh, ada spasinya ini. Ya. Nah ini misalkan tidak menggunakan simbol-simbol ini kayak bawah ini. Nama barang, strip barang, ini ada tanda minus ya. Tanda minus ini dihitung minus nih, nggak boleh juga. Ini kalau mau gandeng pakai garis bawah. Tuh, ini aturan main ya. Baik Anda gunakan pengenal itu, menggunakan variabel, menggunakan file atau directory. Ya, itu ikuti ini semua ya. Jadi bukan saja pengenal kalau prosedur biasanya menggunakan itu, tapi juga digunakan untuk nama file berkas ya, nama apa namanya directory juga ya, itu ya. Berikutnya adalah tipe data. Tipe data sebenarnya ada 4 ya, tapi nggak apa-apa deh, saya kenal 3 aja. Pertama adalah integer. Integer ini bilangan bulat ya. Biasanya 2 miliar minus sampai plus 2 miliar. Itu saja, integer itu sedikit ya, kadang nggak sampai segini, sampai 2 miliar nggak sampai ya, paling 1 juta atau 10 juta kalau nggak salah. Kemudian double, kalau double ini sama seperti float ya, float itu tipe data bilangan real atau pengambang atau pecahan, double, desimal gitu ya. Nih. Kemudian string ini teks ya,
teks. Nah, kemudian yang keempat adalah apa? Boolean. Boolean itu isinya apa? True, false, 0 atau 1. Nah, itu ya. Yang berikutnya adalah konstanta. Nah, jadi tipe data yang dikenal di PHP kurang lebih 4 itu dulu ya. Yang lain-lain nanti tipe datanya dibahas lebih lanjut ya. Ini yang sering digunakan gitu ya. Yang keempat adalah konstanta. Konstanta ini adalah nilainya tetap ya, tidak sama dengan variabel di bawahnya ini ya. Kalau konstanta misalnya print halo, halo ini jadi konstanta string ya, nilainya tetap ya. Kalau yang nilainya berubah-ubah menjadi variabel ya. Untuk menyimpan nilai berubah-ubah ditulis dengan awalan dolar ini ya, dolar. Misalnya gaji pertama 2 juta nih. Lalu ditampilkan gaji berikutnya 1,5 kali gaji pertama. Jadi ini apa? Rekursif ya, rekursif karena di sini diambil gaji yang ini ya. Jadi gajinya sekarang berubah jadi berapa? 1,5 kali 2 juta berapa? Ya, jadi 3 juta. Nah, jadi kalau kita baca di sini berarti inilah sifat interpreter ya. Interpreter itu membaca baris per baris gini, thread. Sama seperti kita membaca ya, manusia membaca. Nah, dengan demikian gaji yang di variabel pertama ini nilainya sekian, tapi ketika ada perubahan di sini, maka gaji ini variabelnya nilainya berubah, gitu ya. Ini artinya apa? Variabel ini menyimpan nilai yang berubah. Cara membacanya interpreter tadi ya, urut dari atas turun ke bawah. Ingat di pola ini ya. Di PHP demikian. Jadi berbeda dengan bahasa C dan Pascal, PHP tidak perlu deklarasi. Nah di sini gaji nggak perlu dideklarasikan integer gitu ya. Nah, ini langsung bisa dieksekusi, dia bernilai integer. Hanya saja kadang kalau keperluannya misalnya perlu dideklarasikan dulu misalnya, ya kita deklarasikan di awal sini ya, in gitu ya, in. Nah, di awal kurung in sekian. Atau plot misalnya, plot sekian. Nah, nilainya itu ya. Jadi caranya untuk mendeklarasikan juga bisa. Jadi kalau di PHP pada umumnya tidak perlu deklarasi, tapi kita juga bisa mendeklarasikan. Bukan berarti tidak perlu sama sekali ya. Tapi kadang-kala sesuai dengan kebutuhan kita perlu mendeklarasikan. Jadi tergantung dari program yang sudah kita buat ya. Baik ya, kita mulai ya. Sekarang kode ya. Nah, kita terapkan kode-kodenya, kita praktek. Ini saya rasa sambil jalan ya operatornya ini ya. Ya, baik, kita mulai, kita buka sum kita ya. Kita jalankan di sini Apache dulu ya. Kemudian main SQL-nya tidak perlu kita jalankan dulu karena berat ya. Ini kita belum bermain ke basis data. Nanti setelah akhir tengah semester kita bahas. Oke, kalau sudah kita buka NetBeans. Editornya silakan sesuai dengan kesukaan Anda ya. Kesukaan. Ada yang pakai Visual Code silakan. Penting bisa. Ini jelaskan gitu aja panjang ya. Baik, sambil nunggu loading ini ya, saya sampaikan mengenai materi ini. Selain di materi modul tadi, Anda bisa buka Wisschool ini ya, Wischool. Ini tentang PHP tutorial ini ya. Nah, di sini tentang PHP 7 ya. Untuk mengetahui PHP 7 kapan itu sudah saya bahas ya. Caranya mengetahui PHP kita versinya tadi ada di sini ya.
Nah, di sini kita bisa cek di mana? Ini ya, config ya. Ini apa sih ini? Ini ya, oke. Terus, ya salah ya. Di mana ini? Sini ya, admin ya. Nah, di sini di admin, ketik gitu ya. Nah, di sini ada PHP info ya. Ini PHP komputernya lab ini 739. Ini versinya penting ini konfigurasi kalau Anda ingin tahu. Nah, untuk yang Anda di rumah mungkin PHP-nya versi 74 kalau nggak salah ya. 74 atau ya intinya versi PHP 7 ya. Pelajaran kita. Jadi kalau di sini materinya adalah PHP 7 latest stable release. Dia ambil yang rilis yang stabil ya. Ini materi-materi kita biasa jadikan rujukan ya. Ini dihafal ya. Ya, mulai dari sintaks ya, kemudian komen tadi sudah, variabel sudah, sekarang ecoprint, data type, ini semuanya kita pelajari sini ya. Tapi kalau dipelajari satu-satu, nggak selesai kuliahnya nanti ya. Nah, untuk itu Anda pelajari juga di rumah, ya dibaca. Ini kalau syukur-syukur kalau Anda baca semuanya ini ya. Itu ya. Penting ini ya. Kemudian PHP OOP tentu saja nanti kita bahas kalau waktunya mencukupi ini ya. Apa yang dimaksud dengan konstruktor, kelas gitu ya. Kelas, objek, kemudian konstruktor, destruktor dan sebagainya. Ini perlu Anda pelajari ini. Jadi tapi untuk ke OOP kita bahas dulu ke ini dulu ya. Baik. Kita mulai sekarang. Tadi ada sudah buka ya. Oke. Sekarang kita sama seperti latihan sebelumnya. Kita buka latihan TI 2A ini ya. Kita buat file. Nama file kita adalah apa? Ya, kita PHP lat berapa lat? 4 ya. 4 atau lat 5 itu ya. Boleh. Latihan 4 PHP gitu ya. Ya. Kelihatan ya. Nah, ini komentar. Komentar itu ada 2 ciri ya. Kalau yang pakai kurung lancip tanda seru minus-minus diakhiri minus-minus kurung lancip ini komentar untuk HTML ya. Ini komentar untuk HTML nanti tidak ditampilkan di body. Kalau komentar untuk PHP simbolnya beda ya. Ini ya. Slash gitu ya. Baik ya, kita mulai. Kita gulung ini latihan PHP. Latihan mengenal PHP ya, variabel. Contoh tadi penerapan gaji ya, menghitung gaji pertama. Gaji pertama sama dengan 2 juta. Berikutnya berapa tadi? Oh, ini ya. Itu gaji pertama saya adalah gaji. Oke. Ya. Kemudian gaji berikut saya, gaji bulan berikutnya sama dengan 1,5. 1,5 ini integer ya, dikali gaji. Gaji
kedua saya adalah ya, dieksekusi. Kalau sudah dieksekusi, caranya eksekusi bisa ya. Ini loh. Nah, ini dia. Jadi gaji kedua berubah, variabelnya nilainya 3 juta. Nah, ketika kita membaca seperti ini sulit ya. Nolnya berapa ya? Kita jangan-jangan salah memasukkan nolnya ini. Maka kita pelototin kan ya. Dihitung nolnya ya. Nah, kalau mata uang currency ya, itu gimana ya formatnya ya? Masa dikasih titik-titik gitu? Ada yang bisa? Ingat bahwa di PHP itu ada fungsi-fungsi yang sudah tersedia yang bisa kita gunakan ya, yang bisa kita gunakan. Ini apa ini? Tutup ya. Sudah tutup. Ini tutup deh. Mana ini ya? Di sini ya. Mari kita gunakan fungsi-fungsi yang sudah tersedia di PHP. Ya, fungsi-fungsinya gimana caranya? Nah, enaknya kalau di NetBeans ini kita nggak perlu
menghafal. Jadi kita cukup begini fungsi-fungsinya, begini kita ketik di sini. Nah, gaji dikasih format ya, sorry ya, format gini ya. Jadi di sini ada kita ketik di sini format number format ya, number format. Nah ini dia. Nah ini kita bikin yang ini ada ribuan. Nah ini number format. Jadi formatnya kita sesuaikan dengan ini. Nah ini di enter. Nah, itu kita masukkan di sini numbernya adalah gaji ya, tadi gaji. Oke, kita masukkan di sini gaji. Ya, gaji. Enter. Nah, enter berikutnya adalah kita isi apa ya ini ya? Diisi apa ya? Oh, di sini loh ada petunjuknya, desimal sama dengan 0. Berapa desimal? 2 ya biasanya ya, kita masukkan ini 2. Nah, gini. Enter lagi. Desimal point itu poinnya desimal. Kalau rupiah itu pakai apa? Titik kah? Pakai koma? Nah, biasanya pakai koma ya, desimal ya. Berarti kita masukkan string ya. String itu berarti dikasih petik kan? Nah, ini ya. String berarti koma ya. Nah, koma ini. Terus kemudian di enter lagi. Nah, sekarang thousand separated pemisah ribuan. Kalau di rupiah berapa? Simbolnya apa? Pemisahnya ribuan. Pakai titik apa koma? Titik ya. Nah, pakai titik. Berarti titik kan string ya. Nah, string titik ini. Lalu di enter lagi. Nah, gaji yang di sini dihapus. Nah, inilah fungsi yang ada di dalam PHP yang sudah tersedia. Kita bisa gunakan tadi ya, sama seperti yang dibahas tadi ya, fungsi-fungsinya. Kita simpan. Nah, tambahin di sini rupiah. Kalau rupiahnya nggak bisa ditambah. Nah, rupiahnya di sini. Oke, sama dengan ini ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini kita refresh. Nah, 2 juta sama dengan ini ya, kelihatan ya. Nah, kita bisa baca ini. Nah, kelemahannya manusia kan nggak bisa lah dipelototin berapa miliar ini gitu ya. Ini dapat gini ya. Ini fungsi-fungsinya. Begitu juga dengan sini. Maka kita bisa buat di sini number format tadi ya. Kalau number formatnya langsung ke sini bisa nggak Pak? Misalnya gitu. Bisa nggak ya? Coba aja sih. Nah, gitu ya. Coba aja sih. Nah, bisa nggak ya? Jadi gajinya langsung di sini gaji gitu ya. Sama dengan number formatnya di sini langsung. Number format. Number formatnya. Gaji. Enter lagi. Nah, ini desimalnya berapa? 2 ya, biasanya 2. Desimal poinnya koma, pemisah ribuan pakai titik pemisah ribuannya. Enter. Tutup. Terus kemudian di sini gajinya kita ganti gaji doang. Di sini kita ganti rupiah. Kita coba apa yang terjadi kalau di formatnya sudah kita beginikan ya. Nah, kita refresh di sini. Error ya. Number format numerik. Nah, jadi nggak bisa kalau gini ya. Berarti yang di format adalah yang hasil ini ya, hasil ini. Yang di sini nggak perlu di redo. Di sini kita copy gini. Ini copy, terus ini juga copy sama ya. Gajinya ini dihapus.
Jadi hasilnya adalah gitu ya. Sekarang kalau ini saya ingin gajinya nanti berubah-ubah, kita nggak bisa buka-buka kode gini ya, diubahnya kan lewat sini kan repot ya. Bagaimana kalau tadi Pak Subur bilang PHP itu form input gitu ya, berarti kita bikin form toh, ya, bikin form, jadi tinggal kita masukkan saja nilainya sehingga gajinya nanti bisa berubah sendiri gitu kan ya. Baik, kalau kita pakai form berarti kita pakai form di sini. Kode kita tuliskan kodenya ya, form ya. Misalnya form pakai field set ya, set ini untuk membuat kotak gitu ya, batasan. Kemudian kita kasih legend ini untuk beri nama formnya tadi, namanya misalnya hitung gaji, hitung gaji gitu. Gaji. Oke. Terus formnya kita tulis di sini form doang aja, form doang. Masukkan gaji pertama. Pertama adalah berapa? Adalah, tapi kita kasih form, kasih form input atau kasih label ya, nah, boleh label gini ya. Ini ada tulisannya label gitu ya, label. Label ditutup kemudian dengan label ini. Nah ini. Kemudian font. Kalau label ada break ya, ganti baris. Formnya input ya, input. Tagnya adalah teks. Jadi teks maksudnya kolomnya bisa menyimpan teks. Jangan ditulis number ya. Kalau number nggak ada, number ya, boleh juga sih. Ya. Coba sih nanti kita cek ya. Number, tipenya number, terus name-nya gaji. Ya. Terus kemudian input button, pakai button ya, tombol ya, button, tombol. Tombolnya tipenya adalah submit. Ini agak beda ini ya. Submit tipenya, kemudian name-nya adalah submit juga. Button itu ada buttonnya juga. Ini. Jadi ini di sini adalah submit, hitung gitu ya, hitung. Ini ada DR.
Udah ya. Nah, sekarang kita jalankan, kita run. Nah, kurang lebih gini ya. Ini kita atur ya, kita atur formnya supaya enak dilihat. Gimana caranya enak dilihat? Pakai CSS kan ya, seperti kemarin. Maka kita nanti belakangan ya CSS-nya kita nih ya. Sekarang PHP-nya dulu supaya nggak tumpang tindih gitu ya. Baik, kita coba dulu ini, kita klik hitung. Nah, ini begitu kita klik hitung, kita lihat di sini ya. Gaji sama dengan blank ya. Kemudian submit ini muncul ini ya. Diawali dengan tanda tanya ini. Gaji sama dengan kosong. Dan submit sama dengan kosong. Kalau kita masukkan di sini gaji misalnya 10.000 gitu ya. Hitung klik. Nah, 10.000-nya baru muncul di sini ya. Submitnya belum ya. Submitnya kok kosong ya. Kita cek di sini submitnya harusnya ini ya. Harusnya name ini ya, submit. Oh, value ya. Oh, sorry, value ini ya. Value ini ya. Value apa value? Oh, kayak iso bahasa Inggris sih. Value-nya apa? Submit gitu ya. Kita coba ganti submit ini. Nah, ini ya. Sekarang kita cek lagi. 10.000. Nah, 1 juta. Hitung. Submitnya belum muncul ya. Oh, ini baru muncul ya. 10.000. 2, 3. Hitung. Nah, ini submit. Submitnya sampai dengan submit gitu ya. Gaji, submit. Submitnya dari mana? Dari value ini ya. Jadi value-nya ini bisa kita, ini kalau pakai button ya. Button itu tombol. Boleh. Oke, tipenya penting dijelaskan di sini submit. Kalau buttonnya Anda ganti input juga boleh ya. Bagi diganti input coba sih input ini ya. Input, tapi inputnya nggak perlu ditutup ini ya. Kalau input doang ini. Nah ini. Jadi input tipenya submit sama ya. Kita cek sekarang di apa namanya? Di run ya, di run. Nah sama ya, submit, tapi ini yang nilainya submit. Jadi kalau kita masukkan nilai 1 juta, ini kita submit. Nah ini sama juga, itu ya. Oke deh, kita nggak masalah ini ya. Berikutnya adalah menangkap nilai. Jadi kalau kita masukkan di sini 1 juta, di sini juga harus 1 juta ya. Ya itu. Kita nangkap nilai. Nilainya gimana? Di sini ini ya. Ini harus diubah, diambil dari sini ya. Ini harus diubah, diambil dari sini. Caranya ngambil di sini, kita kembali ke materi ini. Materi ini ada namanya operator ini operator bukan bitwise ya. Ini operator logika. Sorry, bukan logika. Operator apa ya? Penugasan, bukan penugasan. Bentar ya, lupa. Bukan operator ya dia. Kita pakai ini. Nah ini ya, sorry ya. Operator ini, operator apa ini namanya? Tertiary. Ini. Halaman biru ini. Dicek sendiri ya, halaman biru ini. Ini gak ada halamannya ini Pak Subur, terus ya, pusing.
Ini penting ini ya. Nah, ini di modul ada namanya operator tersieri. Operator ini melibatkan 3 buah peran. Nah, perannya ini ekspresi kondisi. Jika oke kondisinya, maka nilainya true di sini. Jika tidak, nah jika tidaknya begini, false ini ya. Jadi ini seperti if then gitu ya. Seperti if then. Nah, ini ekspresinya seperti ini kurang lebih. Mari kita gunakan itu ya. Kenapa kita gunakan itu? Begini ceritanya itu. Kalau kita ngambil ini dari sini form ya, form ini kalau muncul di sini, sorry, kalau muncul di sini berarti ini metodenya adalah get, gitu ya. Metodenya adalah get ini. Jadi ini kalau kita ketik biasa standar ini, metodenya adalah get. Nah ini kita ambil caranya begini, get ini, get. Terus ini nama gajinya. Nah gajinya begini, ini ya. Gaji ini dari sini, ini dari sini. Jadi ini standar untuk defaultnya adalah get. Kenapa get? Karena pada nilainya ditaruh di sini di URL. Nilainya ditaruh di URL. Jadi kalau kita run, kita simpan dulu. Kita run, hasilnya adalah, nah ini kosong, error. Error. Kenapa error? Karena nggak ada nilainya. Jadi supaya nggak error, kita masukkan nilainya dulu. Nah ini, nilainya berapa? 100.000. Kita submit. Nah ini baru muncul 100.000. Karena nilainya sudah ada di sini. Tapi kalau nggak ada nilainya, kosong, blank, maka dia error. Artinya apa? Ini nggak boleh kosong. Kalau kosong, biarkan. Kalau ada nilainya, baru dihitung. Sama seperti operator tadi. Operator apa? Ini. Dicek dulu. Kalau kolomnya kosong, kalau kolomnya ada nilainya, beri nilainya ini. Kalau kosong, ya kosongin. Gitu kan? Atau dikasih 0. Maka kita gunakan di sini. Caranya ngecek adalah gini, set gaji, set itu untuk mengecek apakah ada nilainya atau tidak. Kalau ada nilainya, kasih nilainya berapa, kembalikan get gaji. Kalau tidak ada nilainya, kasih 0. Ini. Nah, ini. Jadi, iset ini kondisi untuk mengecek apakah dia ada nilainya atau tidak. Kalau ada nilainya, beri nilainya berapa. Kalau tidak ada, kasih 0. Jangan blank. Ya, kalau udah begini kita run,
Ya, ada errornya. Coba kita run. Nah, nggak error kan? Nah, sekarang kita masukkan nilai misalnya 100.000, 1 juta. Kita submit. Nah, kita nggak ada nilainya. Ya, kosong. Oh, ini baru dihitung ya, nggak boleh ada nilainya. Sekarang dicek lagi kalau nilainya 0, atau kalau is tidak terset gitu ya, blank, maka di sini diubah lagi, dipertingkat gitu ya, diubah lagi misalnya jika set ini get gaji tumpuk gaji ini kurung, maka diberi berapa? 0 ya. Kalau tidak dikasih 0 juga ini ya, boleh aja. Jadi kalau nggak ada nilainya, dikasih nilai aja 0 gitu ya. Baik, kita refresh. Oh, ini number format. Oh, errornya di number format ya. Nah, number formatnya juga dikasih 0 atau dikasih 0 di sini ya. Formatnya gajinya inilah. Nah, error di sini ya. Jadi ini ya. Gaji pertamanya ini 0 karena number format tadi, number formatnya ya error. Ini nggak boleh. Jadi di number format ini ya perlu diubah nantinya ya. Nggak boleh 0. Nolnya rusak di sini. Ya, sementara ini dulu ya, kita nolkan dulu ya. Oh, keliru ya. Ya, ini dulu. Ini jangan sampai 0 ya. Oke, jadi ada nilainya. Sekarang kalau nilainya sudah berubah-ubah, sekarang kalau ganti button. Jadi kalau bisa ya, kalau inputnya diganti button. Ini berarti bisa diganti hitung. Supaya ya. Inputnya diganti button. Apa yang terjadi kalau inputnya diganti button, tombolnya juga ganti ini. Kita ubah dulu ya. Nah, ini jadi hitung ya, sama ya. Juga kita masukkan di sini. Nah, hitung. Nah, kurang lebih ini ya, sama ya. Tuh, button.
Bisa ya? Nah, kita ekspor di sini ya. Nah, kita ekspor di sini ya. Misalnya, misal ya, supaya tidak error kalau di blank gini ya, tidak terjadi error begini ya, tidak terjadi error begini. Berarti diperiksa dulu inputan yang ada di sini. Jadi yang di sini jangan dimasukkan di sini nanti error. Jadi diperiksa dulu inputan di sini apakah 0 atau tidak. Nah, ini kalau ini dikasih 0 kan nggak mungkin ya, dikasih 1 gini. Kalau dikasih 1 gini, blank gini, apa yang terjadi kan juga kurang sip ya. To be float ya. Karena di sini di format ini bentuknya adalah float ya. Jadi di sini kita kalau cek di sini nggak boleh nol gitu ya. Nah ini kan berarti nol itu kan gini ya, nol. Nol. Jadi ini kalau di sini nol, ya ini nggak boleh nol ya, nggak boleh nol. Nah supaya ini kita periksa dulu ya. Berarti ini ada proses ya. Mari kita identifikasi dulu bagian-bagian ini. Jadi kalau kita mau bikin programan, kita pakai struktural, ya, prosedural ya, prosedural ini biasanya urut-urutan tadi ya, interpreter, nih, interpreter itu baris gitu ya, baris. Berarti kita identifikasi di sini input ya. Input itu yang mana? Input yang gaji ini, input. Yang kedua adalah proses. Proses itu ya perkalian gitu ya, pembagian dan sebagainya, pokoknya proses gitu ya, proses. Yang terakhir adalah output ya. Output atau luaran. Jadi yang proses itu yang mana? Yang ini ya. Ini luaran, begini ya. Nah kalau begini susunannya sudah beda ya. Kalau begini susunannya sudah beda. Karena gajinya ini sudah berubah dan ini nggak bisa dipakai sebagai gaji pertama. Gaji pertama di sini itu isinya sama seperti ini. Ingat ya urutannya ya, dari atas turun ke bawah kan ya. Karena gajinya di sini sudah berubah, maka di sini juga gajinya bukan diambil dari sini, tapi dari sini. Jadi output ini harus diletakkan di mana dong Pak? Ya diletakkan di sini, tadi di atas sebelum proses. Gitu ya. Oke ya. Jadi input maksudnya di sini, prosesnya itu gaji pertama ya ditulis di sini, gaji pertama gitu ya. Gaji pertama di sini, masukkan. Nah, ribet banget Pak. ini karena di apa namanya dibahas di sini ya gitu. Supaya nggak ribet, kita bikin soal ya. Soal berikutnya adalah segi 4. Kayaknya waktunya nggak cukup ya. Nah, segi 4, bikin segi 4 perkalian dan sebagainya. Mari kita bahas nanti di pertemuan berikutnya ya. Lumayan ini yang ngulek di sini aja sudah pusing ya. Yang berikutnya gini, satu lagi ya saya sisipkan di sini ya, sorry ya. Ini tadi kan ini apa namanya metodenya mengirimkan variabel, nilainya ada di sini. Yang kedua adalah nilainya gimana kalau nggak dikirimkan di sini, disembunyikan. Sehingga kalau orang login misalnya nggak mungkin kan username dan passwordnya keluar semua di sini ya. Oleh karena itu kita buat di sini form, kita atur dengan menggunakan metode gitu ya. Nah, metode itu ada 2 ya. Ada get tadi yang get ya. Ada metode yang kedua adalah post. Nah, pakai post. Metode post ini adalah mengalirkan nilai tidak di sini, tapi di sini, di dalam sini. Nah, di dalam sini. Mari kita coba ya. Post. Nah, kalau post di sini metodenya, maka kita gunakan juga di sini post.
Jadi kita gunakan juga di sini post. Nah, ini. Ya. Maka sekarang kita run. Ini. Sekarang kita run, masukkan di sini nilai 1 juta. Ini hitung. Nah, nilainya nggak muncul ya di sini ya, sudah hilang ya. Hingga muncul di sini. Nah, lebih itu ya. Jadi metodenya adalah ada post, ada get, ya. Yang ketiga, saya sampaikan lagi ketiga, seandainya misalnya Pak, metodenya berubah-ubah, ada post, ada get, yang berikutnya adalah fungsi yang baik post atau get itu bisa dihandle. Apa kira-kira? Nah, ini diganti. Ini memang agak berbahaya ya. Namanya adalah request ini. Nah, request ini. Jadi postnya diganti request. Set request. Nah, kalau request juga sama ya. Kita run. Nah, kita masukkan di sini 1 juta. Hitung. Nah, request nggak muncul di sini. Jadi tergantung dari metodenya ini ya. Kalau request dengan metode get boleh nggak? Boleh aja. Dia bisa dihandle. Kita nggak perlu ubah ini ya. Kita refresh, kita run nanti. Kita masukkan di sini. Nah, kita hitung. Nah, request metodenya get tadi. Nah, ini keluar di sini. Nah, jadi kalau request bisa handle get maupun post. Request ini bisa handle get ataupun post. Defaultnya form itu adalah get. Anda aja nggak kita tulis metodenya di sini, maka juga sama, dia akan menjadi get ya. Ini kita masukkan di sini, nggak boleh angka ya. Kalau kita ketikkan huruf ini nggak mau ya, berarti betul ya ini ya. Tipenya adalah number ya, inputnya number. Jadi kita masukkan di sini, misalnya gini, kita hitung. Nah, ini. Jadi default form ya. Bisa ditangkap ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengalirkan data ya. Baik itu get ya, post maupun defaultnya. Kemudian caranya menangkap data bisa menggunakan get, post atau request. Request ini berbahaya ya. Anda perlu apa? Validasi nanti pengamanan ya. Tapi untuk aplikasi kita ya, itu untuk belajar ya, oke dah. Nanti soal keamanan nanti kita pikirkan belakangan. Kenapa berbahaya Pak? Ini karena ditunjukkan oleh NetBeans ini sebelah ini. Nah ini, kalau kita arahkan pointer di sini, nah itu ditunjukkan. Do not access super global request array directory. Nggak boleh. Jangan gunakan ini secara langsung ya. Ini perlu Anda use something filtering function instead of filter input. Nah, ini disarankan menggunakan filter input fungsinya itu. Dengan filter input maka dia akan melakukan usaha verifikasi validasi ya, meminimalisir tindakan ilegal. Ini ya, filter input atau kondisi is function dan sebagainya ini. Jadi harus perlu dianu. Tapi itu kita abaikan dulu ya, nanti itu kita bahas ya. Agak rumit nanti supaya kita pahami dulu ini caranya kita mengalirkan data dulu. Mungkin itu yang saya sampaikan ya. Ada pertanyaan dari sini? Jadi intinya di sini kalau ada tanda-tanda seru kalau Anda menggunakan NetBeans, arahkan aja pointer di sini ya. Kenapa kok tanda seru ini gitu ya. Kadang juga ada tanda merah gitu ya. Tanda merah itu seperti apa? Seperti ini misalnya. Nah, ini tanda merah.
Kalau merah kita arahkan pointer di sini. Oh, syntax error. Anda nggak boleh pakai koma misalnya gitu ya. Ini tunjukkan. Nah, ini ya, berarti titik gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa ya. Sementara itu aja, sehingga perlu Anda perbaiki. Nah, ini enaknya kalau di NetBeans, kalau di editor itu ya. Atau di Visual Code juga kemungkinan juga ada penunjuk seperti ini ya. Dan tujuannya agar kita sebagai programmer, kalau ada hal-hal yang kita kurang, itu langsung diberitahu oleh editor. Jadi editor itu bukan untuk sekedar ngetik ya, juga bisa digunakan to debugging ya, untuk memperbaiki kode dan sebagainya, sehingga kode kita nanti bisa lebih kuat gitu ya, secara terstruktur gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Ada yang ditanyakan? Ya, ini tolong dipahami ya, karena di materi ini nanti kita akan terus gunakan untuk materi-materi selanjutnya. Ini dasar banget ya, supaya jangan sampai lupa. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cek dulu di kelas yang online, daring. Ada pertanyaan? Mas-mas, mbak-mbak? Wah, kayaknya hanya kelihatan ya, matanya saja ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri hari ini ya. Sampai ketemu insya Allah di depan ya. Selamat siang. Siang, Pak. 11, hampir jam 11 ya, setengah 11 ya, pas. Ya, Pak.